Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah yang telah memberikan kita kesempatan, adanya usia sehingga kita masih bisa melaksanakan rangkaian ibadah-ibadah penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Terlebih kesempatan yang Allah berikan kepada kita saat ini, kita masih dipertemukan dengan Ramadan tahun ini, menjadi momentum yang begitu luar biasa untuk kita agar terus berupaya meningkatkan semangat ibadah kita, semangat jihad juang kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sahabat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kita ketahui bahwa puasa adalah panggilan Allah Subhanahu wa taala untuk mereka orang-orang yang beriman, yang dengan keimanan itu melaksanakan ibadah puasa kemudian akan mendapatkan predikat takwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Namun sahabat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kaitannya dengan ibadah, dengan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, tentu tidak cukup dalam diri kita, dalam jiwa kita itu hanya ada iman saja. Agar kita mendapatkan kemuliaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan derajat tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala, tentu keimanan saja sekali lagi tidak cukup ada dalam diri kita sekalian. Sejenak mari kita perhatikan misalnya ayat Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Ayat ini mengingatkan kepada kita, sebagaimana kita ketahui, maklum adanya bahwa Allah akan mengangkat derajat yang tinggi bagi mereka yang beriman dan berilmu pengetahuan, yang Allah beri ilmu pengetahuan. Sahabat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu keimanan yang ada dalam diri kita, idealnya mari kita juga iringi diri kita ini selain ada keimanan dengan adanya ilmu-ilmu pengetahuan, untuk kemudian ilmu itu kita jadikan sebagai jihad, untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saat keimanan itu kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, dalam ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, misalnya kita melaksanakan sholat 5 waktu diiringi dengan sholat-sholat pengiring sholat sunnahnya, tahajud kita misalnya, duha kita, ibadah yang lain, zakat kita, sedekah kita, bahkan ketika kita melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, dampaknya mungkin akan terasa secara khusus untuk kita pribadi. Tetapi saat kita berupaya meningkatkan pemahaman kita, memperdalam keilmuan agama kita khususnya, kemudian pengetahuan itu kita jadikan sebagai jihad di jalan Allah untuk memberikan pencerahan-pencerahan kepada mereka saudara-saudara kita yang masih awam misalnya, yang belum memahami akan ibadah-ibadah, akan keislaman. Saat mereka yang tadinya awam kemudian menjadi paham, menjadi lebih cerah dari apa yang kita lakukan, insya Allah itu akan berdampak luar biasa terhadap kehidupan masyarakat, khususnya umat Islam. Hal tersebut sepertinya senada dengan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam surah At-Taubah ayat 122 Allah mengingatkan kepada kita, "Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatul liyatafaqahu fid din waliyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun."
Dan tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu semuanya pergi ke medan perang. Mengapa sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi untuk memperdalam pengetahuan agama mereka dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali, agar mereka dapat menjaga dirinya. Sahabat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, oleh karena itu, mari kita terus berupaya meningkatkan semangat ibadah kita, terus berupaya meningkatkan keimanan kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pun kemudian juga kita terus berupaya semangat untuk memperdalam ilmu-ilmu agama, ilmu yang Allah memang telah tetapkan untuk kebaikan-kebaikan kita di dunia dan akhirat, insya Allah. Sehingga dengan demikian, ilmu-ilmu yang telah Allah titipkan, Allah anugerahkan kepada kita, kita terus dan terus perdalam. Kita berikan peringatan, pencerahan-pencerahan kepada saudara-saudara kita, menjadikan ladang amal bagi kita yang lebih luas. Karena kita ketahui, ilmu yang bermanfaat tentu akan mengalir terus amal kebaikannya untuk kita semua, sekalipun kita telah tiada. Rasulullah telah mengingatkan hal tersebut kepada kita. Ada 3 perkara yang akan terus mengalir kepada kita sekalipun sudah tiada. Salah satunya ialah ilmu yang bermanfaat. Semoga kita semua diberikan kekuatan, kesabaran, sehingga senantiasa ada dalam ibadah, penghambaan diri kepada Allah, dan senantiasa berupaya meningkatkan pemahaman-pemahaman agama kita, untuk kemudian kita memberikan peringatan-peringatan, pencerahan-pencerahan kepada saudara-saudara kita. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita kemudian adalah orang-orang yang beruntung. Amin ya rabbal alamin. Fastabiqul khairat, nasrum minallah, fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.